Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Bismillah. Walidzalika 'azzama asy-syar'u al-amra fil qatli lil auladi fil wa'di. Li'annahu man'un li tamamil wujud wa ilaihi asyara man qala al-azlu ahadu huwan ahadul kita lungzal ahadul wa'daini fannakih sa'in fi itmami ma ahabballahu ta'ala tamamahu wal mu'rid mu'attil wa mudayyi' lima karihallahu dhiya'ahu. Dan karena demikian, karena dilihat puno substansi utama daripada nikah adalah walad, anak, bukan untuk sekedar mengekang hawa nafsu. Baru terdapatkan substansi utama nikah adalah anak dengan memahami beberapa sisi. Sisi pertama yang paling halus, iaitu bahawa dengan anaknya tanya berupaya mendapatkan mahabbah Allah. Dalil-dalil atau indikator yang menunjukkan bahawa anak adalah dengan anak dalam sebuah pernikahan akan mendapatkan mahabbah Allah, dan begitu pentingnya anak dalam sebuah ikatan nikah. Karena itu azzamanya kedali anaknya substansi nikah, azzama syar'u, menganggap serius oleh syarak, menganggap azim, menganggap sesuatu yang besar, tidak dianggap sepele, menganggap serius oleh syarak akan perkara pada membunuh anak yang ada pada kasus wa'di. Wa'dinya menanam anak secara udip-udip, membunuh anak dengan cara menanam hidup-hidup, sebagaimana yang biasa dilakukan jahiliyah manakala mereka mendapat anak perempuan. Jamun lahir ni inangnya sabu aib, maka tanam udip-udip. Jadi inti atau substansi dari nikah kan anak, tanpa memandang jenis kelamin, buka agama atau inang. Maka kasus membunuh anak dengan cara menanam hidup-hidup yang dalam bahasa Arab disebut dengan wa'du, yang gak anggap serius oleh syarak, kan hal yang sepele. Sehingga letren ayat-ayat yang kekecam perilaku orang jahiliyah yang membunuh anak secara udip-udip, itu dengan cara tanam. Li'annahu man'un li tamamil wujud. Karena kasus wa'du tersebut, menanam anak dengan cara udip-udip, itu pencegahan bagi kesempurnaan wujud. Saruji anaknya kau wujud ke lahir, tinggal menunggu pertumbuhan ni sampai raya. Dengan tapoh berarti kata mana tamam wujud. Kan mana wujud, mana tamam wujud. Beda mana wujud dengan tamak mana. Tamam. Mana tamam berarti anak kana. Cuman hana tabiarkan anaknya berproses menjadi orang yang kamil, yang sempurna. Yang mana wujud yang mengkepuntan kan, yang mana litamamil wujud. Dan kepadanya geanggap serius li syari' persoalan menanam anak udip-udip atau menghalangi tamam wujud, keisyarah kepadanya mangkala, orang yang berkata al-azlu ahadul wa'daini. Azal itu salah satu daripada dua buah membunuh anak secara hidup-hidup, menanam anak secara hidup-hidup. Azal adalah makna azal mengeluarkan zakar ketika menjelang keluar mani,
Karena untuk menghindari menghindari hamil, yang makna azal. Uzlah, uzlah dia lah ilm, yang uzlah tayan. Barang tentang uzlah saat karab itu tebit mani, ya kun azal. Model KB masa zaman. Zaman cara KB lagi kan. Biasa susah. Susah yang kontrol draw tu. Gak ada hakai. Urinang memang makhluk paling lemah akai. Tapi ragam yang sempurna akai ketika berhadapan dengan urinang, kelemah gak ada. Dan yang ragam gebi akai sempurna oleh Allah. Urinang makhluk lemah akai. Tapi dia berhadapan dengan uringan, itu yang kelemah. Gak ada akai tu. Jadi makna azal ini sarful mani anil mar'ah khaufal hamal dalam makna. Mengalihkan mani daripada urinang karena khawatir mengandung. Biasa pada saat menjelang kena ereksi saja, yang kan tak saat puncak kenikmatan bagi orang yang kali pernah merasakannya. Bagi yang golom bingung undang. Jadi biasa susah untuk tak azal karena itanya pi bak betun mangan bi utut le urinang pi gegrup leko biasa hang pelih-pelih le yan mahamil tut ka hamil le yan tanya pelih berjarang macut anak baru 2 bulan anak pun ka hamil kedua yang susah urinang yang melarat urinang tiba minta mangan bemping pet ube perdetriang lah. Nah istilah sama Aceh mangak bemping ping ambil kan. Waktu menumpak pet ube perdetriang yang jerau urinang dia nak tepu pi. Dia jago piro tu. Jadi nyan mana azal. Azalnya dianggap salah satu daripada cara membunuh anak. Nah dua cara berarti. Cara pertama bunuh tacok anak tanam dia udip. Yang wa'dun lah bahasa Arab. Nah orang yang berpendapat bahawa azal adalah ahadul wa'daini. Yang menurut versi agaknya le. Walau menurut versi jumhur hana pupu yang pula punya tujuan untuk tanzimun nasal. KB dalam Islam ada dua tujuan ji. Nah untuk tanzimun nasal. Nah untuk tahdidun nasal. Tanzimun nasal mengatur keturunan dibolehkan. Tahdidun nasal membatasi. Pula punya tujuan danyo ya tak kurang tapi rezeki cukup 2 anak saja segala macam kan berdosa tu. Punya tanzimun nasal mengatur keturunan anak pupu. Yang menurut versi orang yang pegah azalnya bahagian dari salah satu sistem membunuh anak. Yang menurut pendapat jumhur ulama nak kira kalau menjadi anak mana kira poh anak. Poh anak beda punya wa'dunnya anak kau dip kalahi. Tak huruf dapat solat huruf dah subai yang kena wa'dun lagi but awak jahiliah. Mamanya azal mentang mani akan mentang bibit. Jadi kalau je ke urang kalau tiup roh. Anak kira pembunuhan yang tapi Imam Ghazali pakan ke angkat ini dalam kitab Ihya untuk guna peyakin tanya bahawa salah satu substansi nikah yang paling utama adalah anak. Saking utamanya anak menjadi tujuan dalam nikah sehingga orang yang berpendapat azalnya dianggap pembunuhan. Mohon kan maksud apa? Fanakih maka orang yang melakukan kegiatan nikah, orang yang melaksanakan nikah itu sa'in, orang yang telah berupaya untuk menyempurnakan apa yang Allah sukai, tamamahu akan sempurnanya. Allah lagi cipta tanyo alian tanyonyo eksis dalam udip dunia. Mamnya hana meraya pi pak hidup eksis. Mentau udip ke mati. Mentang balahi kah, mentau ubut ke mati. Baru eksis manusia kan bukan hanya sekedar lahir tok. Le lahir raya je ke orang yang kamil. Je raya pungo. Raya hana itu horunong baru. Hana kamil je kan. Harus berkamil je. Sehingga salah satu ilat idih guyubayuh gurrah. Pada tanya tapoh janin kan nyan kan. Lantah hari tersebut kan. Ilat
pakon wajib ghurrah bak poh janin. Nyata poh urang raya wajib bayar diat. Nyata poh anak min wajib bayar ghurrah. Kata bukan ilan karena janinnya syakhsun yang yurja hayatuhu. Siro syakhs yang diharapkan udip jih lang keadaan kamil sempurna. Ketika tapoh berarti tanya kata hentikan harapan urang syik. Urang syik keharap anaknya nak kanjit ke siro urang dewasa yang sempurna. Tajak dia tak poh anak gop janin yang mendalam kandungan. Berarti hilang harapan orang tua. Maka untuk menutupi kekecewaan katnya, hanjit bayar diet payah minta lamit sabo. Ghurrah. Lamit yang mentaubut. Juk lamit yang ke mak korban janin yang kata poh no. Supaya agaknya tertutup sedikit kekecewaan. Dah sama tak bak kena anak ro. Istilah haji dalam masa tanya agaknya kagak harap-harap anak ikut trip. Tiba-tiba tok tanya tasuh perut urang inang hamil, gugur anak mati. Untuk tutup kekecewaan kan minta ghurrah lamit. Jamun lamit inah lamit susah. Minta lamit ubut sabah ya juk kagaknya ke gelanto. Tok kenan nekalan ke atu li syarek. Ini menunjukkan berarti anaknya substansi dalam nikah memang. Sehingga dalam kasus-kasus dalam syariat tanya termasuk contoh bayar ghurrah tanya. Berarti ini menunjukkan begitu pentingnya walad. Jadi nikahnya bukan hanya sekedar untuk adanya tempat menyalurkan hawa nafsu tanya yang diizin oleh syarak. Tapi lebih daripada itu iaitu walad. Maka orang menikah berupaya untuk menyempurnakan apa yang Allah cintai akan tamamnya. Maka kan tujuan nikah untuk mendapatkan mahabbah Allah. Kan kada kan? Dia kan makna mendapatkan mahabbah Allah dia mengkahwin bakat tamang suluk mendua kemenan. Yang untuk mengat cinta Allah lu tam kahwin tak ibadat tapi bah. Han merupakan anak si gaduh ibadat tapi. Wal mu'rid orang yang berpaling daripada nikah, hanggetem menikah, mu'attil kan orang penganggur nikmat Allah. Tapi menganggurkan nikmat, alat benar, khalqun ciptaan Allah. Ciptaan Allah kegetanya kata penganggur wa mudayyi dan menyia-nyiakan bagi perkara yang Allah benci sia-sianya barang tersebut. Allah hanagalak manusianya oleh gebi dicipta oleh Allah berpasang-pasang, mereka tidak menemukan pasangannya masing-masing. Allah diciptakan katanya memiliki alat untuk bercocok tanam, tapi mereka menganggurkan alat tersebut, tidak memfungsikannya pada tempat yang semestinya. Anak-anak Allah anggap orang sia-sia nikmat yang kagebi oleh Allah. Jiutat beda antara orang yang nak usaha untuk menyempurnakan wujud yang kagebi oleh Allah dengan orang yang menyia-nyiakan. Wali ajli mahabbatillah li baqa'in nufus amara bil it'am. Karena cinta Allah bagi kekal jiwa atau populasi manusia, Allah ni perintah dengan it'am, memberi makan. Yang kebukti lam. Kaguit rela ilam ni muadali. Tadalilam Allah galak ke manusianya budip. Dalam dia punya dumno tak maksud ke Allah kan bukumah dia ke dia mendum. Tapi Allah galak tanya berbakak, berudip. Jadi waktu galak Allah getanya berudip, ge perintah ge yubi makanan ke orang yang han sanggup ge pajuh kera. Kana hana barang, kana hana harta miskin, ge yu ba orang lain bantu orangnya supaya baik mati. Sehingga maqasid syariat yang paling nomor satu adalah nomor satu kan hifdzun nafsi, hifdzuddin ni. Kedua baru hifdzun nafsi, menjaga jiwa. Amara bil it'am, perintah li Allah dengan memberi makan. Wa hasa alih, dan gebi motivasi dorongan alaihi di atasnya it'am. Kan hanya sekedar perintah, gebi motivasi ke katanya supaya tagalakkan beri makan ke orang lain supaya mangat berlangsung kehidupan. Wa ambara anhu bi ibaratil qardi, dan getakbir li Allah
daripadanya memberi makan dengan bahasa atau dengan ungkapan qardi. Ini luar biasa. Karena tanya cipta oleh Allah. Rezeki atau Allah beri. Ketika tanya tajuk ke orang lain, gekeun oleh Allah kaputang tiat untuk ku bayar. Kira-kira yang kiban bahasa. Atau kata tanya kata Allah. Ketika tajuk tak bantu orang lain tabi makanan, gekeun oleh Allah putang. So bayar hutang yang Allah. Mang bayar dalam bentuk yang berbeza. Dan dalam bentuk hanya terbatas. Tanya tabi makanan kurang sehari, Allah kan sehari kebalah tanya. Lihat tahan. Jadi, yang dorongan dari Allah untuk gegalakkan tanya it'am ke orang lain, yang mana salah satu hikmat dari it'am tersebut, baqa'un nufus, kekal kehidupan. Kan, ibarat li Allah daripada it'am dengan ibarat qardi. Maka Allah berfirman, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana. Man dzalladzi, siapa yang mau, kata yang Allah, siapa yang mau yuqridullaha qardan hasana, menghutangkan ia akan Allah qardan hasana, akan utang yang baik. Dalam tafsir, semua tafsir makna utang tersebut infak bil it'am, infak malihi fi sabilillah. So yang tim infak harta untuk jalan Allah, termasuk untuk jalan Allah, beri makanan ke orang fakir miskin. Makna qardan hasana bi ayyum fiqahu lillahi azza wa jal antai bin nafsi, yang nanti dalam tafsir. Tak infak ke Allah antai bin nafsi, ikhlas, begeli hati, baik karena pencitraan, baik karena menjelang pemilu. Dia menjelang pemilu rajin infak. Lain kedua, boleh HP kamu ngantau. Dalam pemilu kan, gop je kopi keroi, mandum mansabah warung, tanya baik. Infak kena, infak kedih. Lain kah? Hanali kan infak antai bin nafsi kan. Kan antai bi qalbin. Tapi an pukan. An idraki suara. Infak untuk mendapatkan suara di pemilu. Ngai pilih tanya, ngai coblos tanya. Jadi dalam Al-Quran begitu gebi motivasi ke orang yang mau melakukan infak. Salah satu dari bentuk infak adalah it'am. Ini menunjukkan Allah begitu menyukai baqa'un nufus, yang mana baqa'un nufusnya adalah untuk itmamul wujud. Wan fa in qulta, maka jika kamu bertanya, qauluka inna baqa'an nasal wan nafsi mahbubun yuhimu anna fana'aha makruhun indallah. Ya ka guit becut no, ya ka berbicara masalah tauhid teman. Jika kamu bertanya, kata Imam Ghazali, pandangan engkau wahai Imam Ghazali, sesungguhnya kekal keturunan dan kekal jiwa itu dicintai Allah. Yuhimu, itu dapat mewahamkan, dapat mendatangkan dugaan atau prasangka bahwa sungguh hancurnya jiwa dan keturunan itu dibenci di sisi Allah. Karena sudah berlakukan hukum terbalik, berarti Allah galak ke berudip manusia dan berlangsung keturunan. Pemahaman ni menyohana berlangsung, berarti Allah hana senang kemenan. Baka nasal mahbub, berarti fana nasal makruh, sebab lawan daripada mahbub makruh. Dia balik. Euro, nyokan uro malam berarti kan, nyoka uro berarti kan malam, nyoka putih berarti kan berarti kan lawan daripada putih, berarti jih kan hitam. Yang menanci berarti Allah gegalak kepada baqa'un nasal, berarti Allah makruh gebenci menyofana nasal. Wa farqun bainal maut wal hayah,
dan dianya itu perbezaan antara mati dan udip. Mio baqaun nasal udip, menyo fanaun nasal mati. Mio tahu idhafah kepada iradah Allah. Mio dah pegah manduanya adalah iradah Allah. Berarti no kan sabuh gi iradah ke udip, sabuh gi iradah ke mati. Yang nandaho kena uhu nak berahli mangat perhatian. Kena uhu untuk watai ke pudip sira urang di sabuh watai ke mati sira urang di sabuh sisi matinya ke lawan daripada udip. Berarti punya udip benar Allah ke galak, mati berarti ke benci. Mau tagi iradah kata ke benci, gimana cara berarti Allah galak ke cik atas yang kebencian. Yang kena pelah buat tanya oleh Mu'adzali atas yang kali pernah tabul dalam kitab Matan Jawharah. Nah, tabul dalam Matan Jawharah ini Qudratun iradatun wa ma yarat gimana? Wa qudratun iradatun wa ghayarat kan wa ghayarat amran wa ilman wa ridha kama sabat. Hingga beda antara teh iradah, teh perintah, teh ridha. Jid Allah ke iradah atau yang ke benci. Lagi kufur Abu Lahab. Abu Lahab kan kufur. Yang kena iradah Allah syid. Mana senang ke kufur. Yang dengan kena pelah oleh Mu'adzali. Baik muskil oleh tanya. Jadi mereka pegah baqaun nasal dan nafsinya gegalak oleh Allah. Ini nak prasangka atau dugaan bahawa fana keturunan dan jiwanya adalah sesuatu yang gebenci di sisi Allah. Dan dianya itu beda antara mati dan udip. Berarti antara fana dengan baqa berarti adalah perbedaan mati dengan udip. Menyerta idhafah kepada iradah Allah. Wa maklumun dan bermula perkara yang maklum annal kul bahawa sungguh seluruhnya itu dengan masyiah Allah. Buh ge iradah udip, buh ge iradah mati, yang mendua adalah masyiah kehendak Allah. Hanapat saya. Wa annallahu ghaniyun 'anil alamin, dan Allah terkaya daripada sekalian alam. Amin aina tamayyazu indahu mautuhum an ayatihim au bakauhum an fanaihim. Maka yang jadi pertanyaan, di mana berbeza di sisi Allah mati mereka daripada udip atau kekal mereka daripada fana? Berarti ya Allah gegalak ke udip manusia, di sisi lain yang pemati manusia juga Allah. Kiban cara tapu beda wate ge pu udip nyan galak ke wate ge pu mati hana galak, padahal pu mati nyan kehendak Allah sih. Nah kan jadi pertanyaan, di mana beda di sisi Allah mati mereka itu daripada udip atau kekal mereka daripada fana? Pula ada penjelasan fa'lam, maka ketahui olehmu anna hadhil kalimat haqqun urida biha batilun. Ini kalimat benar, tapi dimaksudkan dengannya kalimat akan kebatilan. Yang baik tanya empat beda di sisi Allah antara mati dengan udip, antara baqa dengan fana. Yang kalimat betul, hai mengak mufhum dia. Nya pelai tanya engkau mengak mufhum, tapi tujuan tanya yang tujuan batil. Untuk kena ya pegah bahawa Allah watagi iradah atta yang hana senang, yang berarti seakan-akan naridha Allah syi'inan. Jadi kalimatul haq urida bihal batil, yang kan kalimat terbaru. Yang Masai Mu'adzali kau gunakan kalimatnya. Orangnya letak kalimatul haq urida biha batilun. Termasuk puno pakat urang wo kepada ayat dan hadis. Yang kalimat betul. Berdalil lah kan berdalil lah ni kan. Taraktu fikum amraini lan tadhillu abadan ma tamassaktum bihima. Aku tinggalkan pada kalian dua perkara, kalian tidak akan sesat selama-lama selama kalian berpegang dengan keduanya. Kitab Allah wa sunnati. Betul. Pakat urang wa kepada ayat dan hadis. Tapi tujuan urang yang pakatnya batil, makna batil supaya dijauhkan umat daripada apa yang kali dijelaskan oleh para ulama. Buktinya mereka ketika mengajak kembali kepada ayat dan hadis, bukan ayat dan hadis dalam bentuk
catatan-catatan dalam kertas, tapi mengajak kembali kepada pemahaman ayat dan hadis menurut mereka. Bukti dia tadi dijelaskan menurut Syekh Fulan, menurut Syekh Fulan. Bahkan menurut Syekh-Syekh awaknya jid, menurut Syekh-Syekh tanya ke hanjit. Berarti makna pakat wa ba ayat kan ba ayat lebih buat. Pakat wa ba tafsir ayat menurut ulama orangnya. Pakat wa ba tafsir hadis menurut ulama orangnya. Berarti kesimpulan hana mumat ba ayat dengan hadis sid. Mumat ba haba ulama yang dijelaskan makna ayat. Mumat ba haba ulama yang menjelaskan makna hadis. Pi ulama mana? Ulama menurut awaknya. Yang bebut. Kalau hanya dalam ceramah-ceramah walaupun sumber Quran tak, atau pegak penjelasan dekat menurut Syekh Fulan, menurut Syekh Fulan. Yang propaganda kan. Yang kalimatul haq urida biha batilun. Haba betul pakat riwang ba ayat dan hadis. Medali-dali lah mana. Tapi tujuan untuk batil. Dia tanya yang beda ba Allah antara udip manusia dengan mati manusia yang memanduannya iradah Allah. Jadi muadali pertama kepingat lain yang haba betul, tapi bisa-bisa tujuan dia batil untuk kebenaran. Fa inna ma dzakarnahu la yunafi idzafatal kainat kulliha ila iradatillah. Kenapa yang kali kamu sebut di atas bahawa mati manusia hanya gesenang li Allah, udip manusia gesenangi li Allah, yang memandum la yunafi hana kontradiksi akan menisbatkan idhafah, akan menisbatkan seluruh alamnya memandum kepada iradah Allah. Kainatnya makna ji alam. Jadi wate Allah hana galak ke mati manusia kan menandakan mati manusianya kan ada Allah pejit. Allah si yang pejit. Apa hana bertentangan. Memandum kainat idhafah kepada Allah. Kebaikannya, keburukannya, manfaatnya, mudaratnya. Walakinnal mahabbah wal karahah yatadadani. Tetapi cinta dan benci dua hal yang kontradiksi berlawanan. Memandum pu yang terjadi dalam alamnya Allah yang lakukan. Tetapi antara mahabbah dengan karahahnya dua hal yang berlawanan. Wakilahuma la yadadani al-iradah. Mandua mahabbah dan kirahahnya hana berlawanan li kedua-duanya akan iradah. Mahabbah dengan karahah kontradiksi. Tapi antara mahabbah karahah dengan iradahnya hana berlawanan. Sebab Allah je iradah ada yang hana mahbub, ada yang makruh. Malah kan makruh biasa, makruh mal'un lah. Ya kan? Le makruh ya kan makruh lausul fiqh, makruh makna umum, gebenci termasuk haram. Allah je iradah ada yang haram dan gilaknat lah. Lagi murka iblis. Murka iblis so iradah Allah kan. Maka nyo sekedar benci ke gilaknat lah. Benci orang mukmin menyoga maksiat gebenci li Allah hana tobat tingkat gelaknat. Kepampun cintit walau dia getik dalam neraka agak ikap. Pi iblis hana ampun. Hana iradah li Allah. Murka iblis kan. Iradah je. Ini yang perlu kena pegat penjelasan supaya mangat mughayarah, mangat beda. Lagi pegalang johar matan johara wa qudratun iradatun wa ghayarat amran amran wa ilman wa ridha kama sabana. Penjelasan ni farubba yang baik farabu farubba muradin, banyak sekali yang diiradahkan makruhun itu dibencikan, warubba muradin mahbubun, dan banyak sekali yang diiradahkan itu dicintai. Fal asi makruha, maka orang yang bermaksiat itu dibenci Allah. Wahia ma'al karahah muradah, padahal dianya yang dibencikan itu, padahal dianya maksiat beserta dibenci Allah, itu diiradahkan akannya maksiat. Wa ta'ah, dan bermula ta'at, wahia dan dianya ta'at beserta keadaannya ta'at itu diiradahkan Allah. Mahbubah itu dicintai, wa mardiyah dan diridai. Jadi hana berlawanan antara iradah dengan makruha.
Jid buat yang gebenci oleh Allah, tapi di sisi yang lain buatnya Allah iradah. Amma muradatul kufri wasyarri fala taqulu innahu mardiyun wa mahbubun. Adapun muradah giiradah li Allah akan kekufuran dan giiradah li Allah akan kejahatan, maka jangan kamu berkata sesungguhnya kekufuran atau kejahatan itu diridai dan dicintai. Tetapi dianya kekufuran dan kejahatan itu muradun, dikehendaki. Yang giyupu beda le bak tanyo. Yang anak putus surah payah tren gede bak gelah yang nabut matan jawara. Berarti harus terbedakan mana yang mardiyun, mana yang mahbubun, mana yang muradun. Sebab haitim bertentangan. Yang bertentangan antara mahbubun dengan makruhun. Tapi mahbubun dengan muradun, makruhun dengan muradun, ini dua hal yang hana bertentangan. Waqad qala ta'ala, dan sungguh berkata Allah Ta'ala, wala yarda li'ibadihi al-kufra. Ini keadaan in takfuru fa innallaha ghaniyun ankum wala yarda li'ibadihi al-kufra. Jika kalian kufur, maka sesungguhnya Allah terkaya daripada kalian dan Allah tidak meridai bagi hambanya akan kekufuran. Man kata terjadi kufur bak manusia, pukah hana iradah Allah. Na iradah Allah, iradah Allah na bak kufurnya. Cuman Allah hana gerida. Dalijih lah ayat wala yarda li'ibadihi al-kufra. Kemudian nak pertanyaan Allah, mana pertanyaan? Fa kaifa yakunul fana bil idhafah ila mahabbatillah wa karahati kal baqa? Maka bagaimana posisi fana dengan tersandarkan kepada cinta Allah dan benci Allah sama lagi baqa? Bunuh pegah mandua fana dan baqa adalah iradah Allah. Tapi yang sabuh ke cinta, yang sabuh ke benci. Kiban cara tertempatkan fana wate tersandarkan kepada mahabbah dan karaha Allah. Allah na yang gegalak, Allah na yang gebenci. Kiban cara terposisikan fana wate takalan dari dua sisi Allah na mahabbah dan na gebenci, sehingga fana sama lagi baqa, sama-sama iradah Allah. Ini pertanyaan mana di pertanyaan mana? Maka bahasa Allah Ta'ala ni pegah ma taraddatu fi syai'in kataraddudi fi qabdhi ruhi abdil muslim. Lun hana lun ragu pada sesuatu. Allah untuk guna pegat sesuatu hana tam ragu. Katanya kau ragu payah hoi urang ile. Tengok dia tanya cok simpulan meranggapu payah musyawarah. Boleh musyawarah dengan keluarga. Saking ragu tat bak dacok kesimpulan hansip keluarga payahoi tokoh kampung. Hansip tokoh kampung payahoi tokoh kecamatan. Allah nak payah musyawarah hati guna cok kesimpulan. Hana gebi tsunami tahun 2000 nak mempekat li Allah hana. Langsung ma taraddatu fi syai'in. Aku tidak pernah ragu pada sesuatu. Tapi nasabah hal yang ragu Allah. Kataraddudi fi qabdhi ruh abdil muslim, seperti raguku pada mencabut roh hambaku yang muslim, yang dianya hamba membenci akan kematian dan aku membenci akan berbuat kejahatan kepada hamba tersebut, berbuat buruk kepada hamba tersebut. Wala buddalahu minal maut, padahal tidak boleh tidak baginya hamba tersebut daripada mati. Mati atau yang wajib tak mati kan. Hamba lun hana senang ika mati. Berarti menyolong lempu but, lempu mati ji. Berarti lu lempu but atas yang hana senangi lagi. Langkah long benci melakukan sesuatu yang hana disenangi le hamba. Tapi yang salah mufhum makna taraddudi fi qabdhi ruh yang hadis kudusi naga pegat penjelasan dalam kitab walaisa hadzat taraddud min ajli syak fil maslahah. Taraddud Allah yang dalam hadis kudusinya kan karena ragu teh maslahah. Yang hana ba Allah. Dalam surah hantut. Makna raguku pada mencabut roh
Dijelaskan laisa hadzat taraddud min ajli syak fil maslahah. Taraddud Allah inan kan karena ragu bak maslahah. Wala min ajli syak fil qudrah, dan kan karena Allah ragu pu sanggup Tuhan. Tengok ragu karena pu sanggup Tuhan kan. Betul dah nak pegot dayah bantawa kampung. Benar musalla, benar asrama, benar balai, benar kulah, benar MCK. Keragu depan ada copeng. Sanggup dia pegang balai sabar susah. Pulang le. Yang syak pada kudrah kan. Allah kan syak pada kudrah dan kan syak pada maslahah. Bal huwa min ajli rahmah. Min ajli rahmah li hadzal abdil mu'min. Karena kasih sayang Allah ke hamba yang mukmin benar. Yang membuat Allah pergi cabut roh pu baik. Karena mungkin orang mukmin yang hana senang mati le karena belum siap bertaubat kadang. Yang hadis kudusi, yang mereka dalam hadis ni kan kai mana dalam pertanyaan. Kepegah benar matinya iradah Allah. Tapi di sisi yang lain Allah hanjit han begitu mati. Wa nakun wala buddalahu minal maut. Sehingga matinya hanai senangi le orang mukmin, le Allah pun ragu untuk cabut roh. Padahal mati kan sesuatu yang hanjit han. Yang kiman cara ada tempatkan antara mati dengan udip. Yang katanya mendua irada Allah. Yang sabar ke cinta, sabar ke benci. Maka kata Allah la budda lahu minal maut isyarah ila sabqil iradah wa takdir al madhkur. Ila sabqil iradah titik. Kata Allah la budda lahu minal maut, tidak boleh tidak baginya si hamba daripada mati. Itu menunjukkan kepada terdahulu iradah. Jadi berbetat Allah hana gesenangi ke mati sira orang mukmin karena memang orang mukmin yang hana senang mati. Nanti Allah karena rahmat ke orang mukmin yang hana galak ke buat yang hana disenangi oleh orang mukmin yang. Tapi tegakan la budda lahu minal maut ini menunjukkan bahawa iradah Allah kata dahulu untuk mati orang mukmin. Ana wa takdir mazkur dan tambahan laman. Takdir yang disebutkan pada firman Allah nahnu qaddarna bainakumul mauta. Kami telah mentakdir di antara kalian akan kematian. Makna qaddarna bainakumul mauta artinya Allah kalih ge jadikan matinya atuh takdir yang ka maklum dan ge iradah li Allah. Yang maknanya. Jadi matinya kage jadikan li Allah dalam bentuk takdir. Mereka je kan nahnu numitukum. Kamu akan mati kalian. Anakan nahnu numitukum, nahnu qaddarna bainakum al-mauta. Yang lagi-lagi ayat tersebut menunjukkan makna nahnu qaddarna bainakum al-mauta annal mauta maj'ulun ala takdirin wa muradin. Yang maksudnya matinya adalah dijadikan atas sebuah takdirin ma'lumin muradin, atas takdir yang maklum dan diiradah oleh Allah. Mati bak tanggal 5 Februari. Yang mati takdir yang ka maklum yang ka gemurid diiradah oleh Allah. Kemudian takdir lam yang na bak firman Allah allazi khalaqal mauta wal hayata. Allah yang menciptakan kehidupan dan menciptakan kematian dan menciptakan kehidupan. Wala munaqadhata baina qoulihi ta'ala nahnu qaddarna bainakumul mauta wa baina qoulihi wa ana akrahu musa'atah. Dalam beberapa ayat Allah menyebutkan bahawa kematiannya adalah takdir Allah. Dalam hadis kudusi kepegah oleh Allah lung hana senang lung pu mati hamba karena hamba dibenci mati. Yang berarti kan nak menentang kan. Walau kedih hana senang li hamba dibenci mati sehingga Allah juga hana ikut hana senang karena rahmat ke hamba. Tapi nak menentang kan iradah Allah hana. Bukti dalam ayat lain Allah sebut dum bahawa kamu yang takdirkan mati. Nahnu qaddarna bainakumul mauta. Hana munaqadhah, hana kontradiksi antara
nahnu qaddarna bainakumul mauta dengan wa ana akrahu musa'ata. Walakin tetapi idza ulhaq, untuk menjelaskan kebenaran pada ini penjelasan buno, yastad'i, mendorong tahqiqa makna, akan memastikan dulu apa maksud iradah dan mahabbah dan karaha. Yang baru beget tak mufhum, berbeza ile bak tanya kiban maksud iradah, kiban maksud mahabbah, kiban maksud karaha. Kan makna ji wate kagi iradah ka pasti mahabbah. Tapi nyoba tanya menan, tengok kan? Hai, namanya Allah pasti kan lagi tanya. Bila kita bersama kita buat tanya menan. Iron kan ya berat. Tapi kan nak galak membaca, nak galak mana nak ber. Kan nak baca bu, kan nak galak ni. Kan nak mana, kan nak galak ni ke mana yang baca mengalupi badan segar. Itanya biasa yang kata iradah galak, hana tak iradah, miata yang tak benci, hana tak iradah haju. Jadi untuk jelas benang merah haji kan payah berjelaslah makna iradah, mahabbah dan karaha. Wa bayanu haqaiqiha, dan wa bayani wa tahqiqa baya wa bayana ni. Mendorong akan menjelaskan haqaiq, hakikat-hakikat daripada iradah dan mahabbah dan karaha. Fa inna sabiq ilal afham, karena yang terlintas kepada pemahaman orang, termasuk tengok as-sabiq yang mendahului kepada pemahaman daripadanya iradah, mahabbah dan karaha, umurun tunasibu iradatal khalqi, itu perkara yang sesuai akan iradah makhluk dan cinta mereka dan benci mereka. Wahai hatta fa baina sifatillah wa sifatil khalqi, alangkah jauh, hayhatan bermakna ba'uda, alangkah jauh antara sifat Allah dan sifat makhluk. Jadi kita baca lafaz iradah dalam bahasa Arab yang disebut kepada Allah, roh tabayang yang terlintas dalam pemahaman dia lagi iradah tanya. Kan? Itanya mesti nangan mekawin. Gampung belah dehgli. Untuk tajak kena nu gampungnya harus terlewati jalan yang mukumat motor pasti. Yang kena pilihkan aja, pakaian aja, halepah, hanjit aja, banjir, sehingga hana ada aja. Yang karena sesuatu yang hana tak inginkan, hana iradah. Sesuatu yang tak inginkan, tak iradah. Sesuatu yang hana tak inginkan, hana iradah. Yang berbeza apa Allah? Allah bisa iradah sesuatu yang hana diinginkan. Beda dengan manusia. Bahkan si orang susah untuk dipahami. Ibrahim Ghazali, karena yang terlintas dalam pemahaman orang, umurun tunasibu iradatal khalqi, perkara yang sesuai dengan iradah makhluk, mahabbah mereka dan benci mereka. Padahal cukup jauh beda. Wahai hatta baina sifatillah, antara sifat Allah dan sifat makhluk daripada hamba, barang antara zatnya Allah yang mulia dan zat mereka. Beda sifat Allah dengan sifat tanya, lagi beda zat Allah dengan zat tanya. Kan jauh tak? Jadi menyazat Allah dengan zat tanya ji utat beda, hanapat banding mubacut sifat Allah dengan sifat tanya ka pasti sit ji beda. Lagi berokon haitem mufhum tu. Kiban cara ge khatam Quran di malam dua ge. Ilmu berokon trip muskil lah haitem mufhum. Perah Imam Syafi'i dalam bulan Ramadan khatam Quran 60 ge. Ti ziurah 2 ge. Tak gedanya paling 3 tabutnya hana perumun tapu. Kudai tanjak paling eta khatam mengurau 3 atau lehurau 3. Mengalami siurau, Imam Syafi'i siurau 2 ke khatam. Dudo wate sering dah baca-baca kitab-kitab ditulis oleh ulama-ulama dudo, ulama-ulama Hadramaut. Kepegat dia penjelasan ini baru masuk akal. Kepegat amrun khari lil adatnya kan ba hal-hal yang sifat hissi to. Hisi ni, hisi tanya tajak ubiran. Yang ke hisi tajak ada keruang. Kan hisi amrun khari karamah, kemuliaan gebili Allah, amrun khari lil adahyan. Kan ba perkara-perkara hisi to juga perkara-perkara maknawi, perkara-perkara akli. Ini inan juga termasuk amrun khari.
Tanya mampu khatam Quran tiura dua ke? Ada lagi mesti Abu Bakar, Umar dalam sembahyang ke khatam Quran. Kita yang menurut baca surah Al-Baqarah dalam sembahyang mekarat dia. Gimana cara khatam Quran dalam sembahyang? Ke amrun kharik kan. Jadi amrun kharik lil adatnya kan ba amrun hissi to. Termasuk ba persoalan akli, persoalan maknawi, ibadat baca Quran. Begah Syekh Abdul Qadir Jailani si malam ke sembahyang 1000 rakaat. Waktu dia bagi jam tiura si malam 20 jam hansip begah. Kecuali baik tu baik baik baju bu sapu baik. Yang dia dapat saban dengan roh maka dia hansip. Jadi gebi atanyan kurungnya yang amrun kharik. Amrun khariknya kan macam bab persoalan hisi juga kemampuan melaksanakan sembahyang. Cuma benda yang lagi ban sembahyang ruyan. Ya ada orang yang ada yang yuta slim benda yang karamah. Karamah yang sama lagi haitim mufhum lagi bancara gejak ti. Sebab bantar jak dia udah dalam bancara yang gejak. Yang kan ada yang di luar nalar tayo. Di luar nalar kan geyu imani mentang. Angge biak koreksi li. Ini menansi tadi tentang iradah Allahnya beda banding iradah danyo. Itanya tak iradah ada yang galak, ada yang hana galak. Tak tundro dah handa iradah. Ohan lu hang kujak kena iradah berarti kan. Tapi kok bisa ba Allah ada yang hana kesenangi, ada yang hana kecintai, nak iradah ba Allah. Yang kebedaan dari Allah yang liput danyo. Hang biak koreksi li kan. Iyakini mentang. Dan perbandingan lam wa kama anna zawatil khalqi jauhar wa arad. Sebagaimana bahawa sungguh zat makhluk itu jauhar dan arad. Dan zat Allah muqaddas anhu dibersihkan atau disucikan daripadanya jauhar dan arad. Itanya waktu keun zat yang biasa membuka aju tahayyud lil jirmi jisim. Jauharnya dalam bahasa lain juga jisim. Nah yang ulama falsafat gebedakan antara jauhar dengan jisim. Nah yang hana gebedakan. Yang namanya jisim kan mutahayyid lil jirmi, nacok tempat. Mari dia pegang Allah memiliki zat, tentang zat Allah nacok tempat sit. Dia kata yang duduk di kursi yang sang menan. Kemudian dia bayang dia terbanding bakro tu. Makanya hang lebih banding. Kullu ma khatara bibal fallah ala khilafi zalik. Pemantang yang terlintas dalam hati Allah sebalik lagi yang terlintasnya. Hana sama. Jadi zat makhluknya jauhar. Jauharnya benda atau elemen. Nasyid tegi itilak jauhar maksud jauhar farat. Jauhar faratnya elemen yang tunggal. Lagi molekul. Molekul di hana murakkab. Tubuh tanya murakkab. Na jaro, na ule, na taku, na bahu. Nya jauhar farat. Lagi molekul yang paling halus. Yang hanya diperdapatkan oleh mikroskop. Yang jauhar faratnya hana murakkabah di. Elemen yang tunggal. Dan makhluk juga memiliki arat. Aratnya sifat kebaruan. Ada beda jauhar dengan arat. Menyo jauhar substansi. Substansi atau ain, mahiyah, hakikat. Substansi dari sebuah wujud yang dapat mewujudkan dirinya sendiri tanpa bantuan wujud yang lain. Yang kan jauhar. Tanya kan wujud roh tu. Nai bantu lain. Hana bantu Allah nya hana bicara ke Allah le. Untuk wujud tanya hana dibantu le yang lain. Tapi lagi putih untuk wujud putih dibantu karena hidup jibat kertas. Karena hidup jibat tameh. Maka putih warna-warnanya kena arat. Putih yang nak buat kopiah. Jadi untuk wujud ji dibantu oleh wujud yang lain. Jauhar hana. Jauhar substansi dari sebuah wujud yang mewujudkan dirinya sendiri tanpa bantuan wujud yang lain. Bagi contoh badan, pohon, batu. Ini adalah jauhar kan. Menyoarat aksiden. Aksidennya sesuatu yang hana wujud. Kan aksiden. Jadi lagi putih. Putih nabai lain, putih bak santan lain, putih bak kertas lain. Aksiden yang hana memiliki substansi. Hana memiliki substansi wujud tersendiri je. Tetapi memerlukan wujud lain untuk mewujudkan dirinya sendiri. Contoh warna dan bentuk. Panjang. Panjangnya na wujud, hana panjangnya aksiden.
Karena ji hana wujud diri ji. Sehingga panjang bak tameh lain, panjang bak tiangnya lain, panjang bak urang lain. Panek lagi kan sit. Anak jaronya ke amrun itibari panjang panek. Hidup ino nyo panjang. Oh tidak bandingannya nyo panjang. Nyo ada bandingannya. Ji panek kan panjang. Arti panjangnya arat aksiden. Ji hana wujud diri sendiri. Tetapi untuk wujud ji memerlukan kepada wujud yang lain. Benar jaro le baru na panjang hidup bajaro. Na tameh, na panjang hidup batameh. Yang ada yang hana wujud diri tapi memerlukan kepada wujud yang lain, nyakeun arat. Nyata yang wujud diri tanpa memerlukan ke wujud lain, nyakeun jauhar. Yang istilah dalam ilmu filsafat dengan makna antara arat dengan jauhar. Zat tanya makhluk, jauhar dan arat. Tapi zat Allah muqaddas, disucikan daripada demikian jauhar dan arat. Wala yunasibu ma laisa bi jauhar wa arat al jauhara wal arat. Dah hana sesuai barang yang bukan ianya barang dengan jauhar dan arat, yaitu Allah, akan pu hana sesuai akan jauhar dan arat. Jadi mahabbah makruhah benar yang termasuk perkara yang nabak jauhar dan arat manusia. Item cocok ada yang nabak jauhar dan arat dengan bak yang ken jauhar dan arat. Maka demikian juga sifat-sifatnya. La tunasibu, sifat-sifatnya Allah yang bukan jauhar dan bukan arat hana sesuai akan sifat makhluk. Item gak du silom. Baik dia sabi-sabi terbayang, tengiang-iang dalam pikiran nayo. Asai kata iradah cika galak tu. Mihana galak hana ta iradah. Pegah li mulali utamah long kau kok pale. Wa hadhil haqaiq. Ini hakikat dari makna mahabbah, iradah dan karahah. Dakhilatun tu masuk dalam ilmu mukasyafah. Ilmu likut na dua, na ilmu muamalah, na ilmu mukasyafah. Yang ilmu mukasyafahnya ada gesingkap tabir oleh Allah. Hanjit tak pelajari je. Jadi masuk dalam kategori ilmu mukasyafah. Hanjit tak bahas le. Wa wara'ahu sirrul qadar. Di belakang ilmu mukasyafah itu ada rahasia takdir. Alladzi muni'a min ifsya'ih. Yang dilarang daripada menyebarkannya. Hanjit tak gumbar, hanjit tak pegah. Hanya diberi oleh Allah kepada urung-urung yang katruk makamnya. Itu karat dengan lepan dan pingat-pingat kau. Kaji tapi na. Kaji tapi na. Karena untuk membahas tentang kiban beda antara mahabbah, karahah, iradah Allah, beda dengan iradah yang nak tanya, sehingga menyebab tanya menyata yang karahah hana inan iradah, menyata mahabbah inan yang na iradah, tapi menyebab Allah dumpa itim na iradah. Yang termasuk dalam ilmu mukasyafah, mungkin li tak bedakan karena dilikutnya na rahasia takdir yang dilarang untuk tak ifsyak, tak sebarkan. Maka menyunan fal nakbit. Nakbitnya namsik na ya, numsik. Maka hendak kami tahan daripada menyebutnya rahasia takdir tersebut. Maka mihanan sebutnya li putra Cina pegah wal naktasir, hendak kami simpan alaman nabah alih. Ada barang yang telah kami beri peringatan di atasnya barang daripada membedakan antara ikdam maju di atas nikah ataupun mundur daripada nikah. Nya tak cak simpulan mentang tak bahas ada yang menyangkut dengan persoalan tanya. Pu tak maju nikah atau tak mundur. Yang kan boleh tabuk kan? Pu faedah mata menikah, pu afat bahaya ji. Itu baru dah cak simpulan. Pu jadeh awal 2020 nya atau wal ihjam tak tundai leh hanya jadeh. Yang terserah masing-masing tu tak habis tabut babnya pu simpulannya. Oh man sang anak can payah tundai le. Oh man payah segerakan aju. Nyan yang akan kena pegang tu ke ikdam ala nikah wal ihjam. Ihjamnya mundur, ikdam maju. Haji yang Allah alam.